Halo semuanya, kembali lagi dengan channel Compare Lampu. Di video kali ini saya akan membahas produk dari V12 lagi dengan tipe M2. Lampu ini yang kalau bisa dilihat di boxnya berbentuk seperti lampu MT27 pada umumnya. Di sekeliling box kita bisa melihat ada spesifikasi yang ditunjukkan berbahan material aluminium, voltase DC 9-30 volt, power 20+20 dengan IP rating IP68 dengan warna putih kuning, dan dia juga memiliki fungsi antara putih kuning dan juga putih dan kuning berhidup secara bersamaan. Dan untuk voltase juga akan saya coba mencapai 30 volt. Apakah dia bisa? Selanjutnya kita akan melihat apa saja yang kita dapatkan di dalam box. Di sini saya mendapatkan satu buah topi untuk lampunya, satu buah bracket yang akan bisa kita pasang untuk di kendaraan kita nanti. Disertakan juga baut dan mur agar mempermudahkan kita untuk melakukan pemasangan. Dan yang terakhir, kita mendapatkan satu buah lampunya. Saya akan melakukan pengukuran dimensi pada lampu ini. Lampu ini memiliki lebar sekitar 6,6 cm, panjang lensa ke belakang saya mendapatkan sekitar 7,5 cm. Panjang bodi di luar lensa adalah sekitar 6,7 cm. Dan untuk ketebalannya ini kita mendapatkan di sekitar 4 cm pas. Ini pas banget untuk ukurannya, 4 cm. Selanjutnya saya akan mengukur seberapa berat lampu ini. Berat lampu ini saya dapatkan sekitar 211 gram. Dan apabila beserta dengan bracketnya beserta bautnya juga, ini mendapatkan berat di 292 gram. Bahan dari material lampu ini adalah aluminium dan dia tidak memiliki driver eksternal karena drivernya tertanam di dalam lampu. Dan juga untuk gara-gara dia tidak memiliki kipas, jadi dia diberikan sebuah heatsink seperti ini yang dia bisa membuang panas. Dan juga untuk bagian lensa ini terbuat dari bahan plastik, bukan terbuat dari bahan kaca. Kabel juga memiliki ada 3, warna hitam, warna merah, dan juga warna kuning. Nanti akan kita coba fungsinya apa aja. Lampu ini telah saya bongkar. Di sini sewaktu saya bongkar, saya melihat ada sebuah seal yang ini untuk melindungi dia agar tidak kemasukan air. Ini dia teman-teman yang saya maksud adalah driver internal. Karena dia ada driver di dalam sini yang menyatu dengan emiternya. Emiternya ini memiliki dua emitter, dan tipe emitter ini seperti ukuran CSP 3560 ya ukurannya. Yang mana masing-masing blok itu memiliki putih 3 dan kuning adalah 3 blok. Jadi total ada 6 blok untuk satu emitter. Saya akan mengetes seberapa stabil lampu ini dan juga untuk berapa watt yang kita dapatkan untuk start awalnya. Terlebih dahulu voltase sudah saya set di 13,5 volt. Pertama kita akan coba dulu untuk kabel berwarna merah ini berfungsi sebagai apa. Kabel berwarna merah berfungsi sebagai high beam. Di high beam ini kita mendapatkan di 21,7 watt. Selanjutnya saya akan mencoba untuk kabel berwarna kuning. Ini berfungsi sebagai low beam. Watt juga yang tercatat di sini 21,5 watt. Di atas klaim yang mana dia ngeklaim itu 20 watt. Berarti ini lumayan bagus ya buat kualitas lampunya. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menyalakan antara emitter low beam dan juga high beamnya. Setelah saya nyalakan antara emitter low beam dan high beam, ini watt yang saya dapatkan di 20 watt bulat, 20 watt bulat. Ini bagus banget berarti ini lampu. Sesuai dengan box banget berarti. Selanjutnya saya akan mengetes juga untuk dinyalakan selama 10 menit. Watt stabilnya didapatkan berapa dan juga temperaturnya. Lalu yang terakhir kita akan mengetes voltasenya dinaikkan menjadi 30 volt yang sesuai boxnya apakah lampu ini bertahan atau bakal meledak. Setelah saya nyalakan lampu ini selama 10 menit, watt yang kita dapatkan adalah 21,6. Yang mana awalnya 21,7, ya terjadi penurunan 0,1 watt, itu kecil banget. Berarti lampu ini masih tergolong stabil. Lalu saya akan mengukur temperatur pada bodi lampu ini dulu. Di ruangan saya mendapatkan temperatur di 29,1 derajat Celcius. Di bagian atas lampu saya mendapatkan 71,2 derajat Celcius. Di bagian heatsink adalah 69 derajat Celcius. Di bagian lensa di sini tercatat 62,3 derajat Celcius. Bisa disimpulin ya kalau panasnya ini bisa dibilang tergolong panas lampu ini. Tapi yang nggak dipungkirin kenapa ya lampu ini nggak memiliki kipas karena dia mengandalkan heatsink dari sirip-siripnya ini untuk membuang panas antara emitter dan dari drivernya karena dia jadi satu kesatuan, jadi ya panas banget. Lalu saya akan mengukur voltase yang sesuai klaim dia, yaitu tembus sampai 30 volt. Saya akan menaikkan voltase ini secara perlahan, apakah lampu ini bertahan atau enggak. Sekarang udah di 15 volt, dia masih bertahan. Di 16 volt, 18,3. Di 21 volt, bentar ini saya merasakan ada panas di sini. Terjadi kenaikan temperatur yang awalnya 70 sekian, ini udah 71,8. Baiklah, saya lanjutkan lagi untuk menaikkan voltasenya ya. Sekarang udah 26,36. Ini udah tinggi banget nih. Ini saya juga nggak tahu ini tahan apa enggak deh ya. Di 30.
Tapi saya mau diamin dulu bentar, karena saya mengukur temperaturnya dulu. Terjadi peningkatan lagi menjadi 73, yang sebelumnya 71. Oke, sekarang udah 29,1 volt. Temperatur sini sudah naik menjadi 74,1. Kita lihat apa dia sanggup menyentuh 30 volt. Ini bisa kita bulatkan 30 volt. Lampu ini masih menyala dengan baik. Kita diamin bentar. Temperaturnya udah tercatat di 74,9 derajat Celcius. Ini udah naik hampir 5 derajat Celcius ya, dari voltase yang biasanya 13,5. Berarti ya, lampu ini bisa disimpulin bahwa ini sesuai spek banget. Pertama, wattnya benar, malah kelebihan 1 watt. Dan juga voltasenya benar, dia sanggup sampai 30 volt. Jadi buat mobil-mobil truk, mobil-mobil besar, ini bisa banget dipasang seperti di bus atau di truk. Yang penting menggunakan sistem DC, jangan AC, karena kalau AC ini pasti konslet. Selanjutnya saya akan mengukur pattern dari lampu ini dan juga looknya seberapa. Selanjutnya saya akan melihat pattern dari cahaya lampu ini dan juga looknya berapa yang akan kita dapatkan. Sekarang saya akan coba untuk lampu 2 mata ini ya, yang dari V12 ke M2 2 mata. Ini jaraknya kita ukur dulu di 5 meter ya. Ini bisa teman-teman lihat di 5 meter. Ini lampunya ya. Ini untuk low beamnya dia di warna kuning. Kita ukur jaraknya di 5 meter menggunakan loop meter, hasilnya berapa yang kita dapatkan. Settingan di max, kita lihat berapa yang kita dapatkan hasilnya. Oke, hasil yang kita dapatkan di sini adalah 621 lux untuk low beamnya ya. Cahayanya bisa teman-teman lihat itu lumayan lebar ya. Mungkin gara-gara dia dua lensa jadi cahayanya lebih lebar ketimbang lampu mini laser yang satu mata. Selanjutnya saya akan ukur untuk high beamnya ya, yang berwarna putih. Ini untuk high beamnya di warna putih, yang mana low beamnya tadi kita dapatkan nilai di 621. Ini kita coba ya. Untuk warna putih dia mendapatkan nilai berapa di bagian high beamnya. Harusnya nilainya lebih tinggi. Ini saya reset dulu untuk setting di max lagi. Ini seperti biasa, biasanya warna putih itu jauh lebih tinggi. Kalau hasil yang didapatkan sementara udah lumayan ya, ada peningkatan. Oke, untuk di high beam itu nilainya 650 lux. Ini lumayan oke lah untuk lampu 2 mata, dan ini lumayan terang. Selanjutnya kita coba untuk menyala secara bersamaan. Oke, ini saya sudah setting untuk dia nyala secara bersamaan. Low beam dan high beam hidup, low beam berwarna kuning dan high beam berwarna putih. Sebelumnya bagian putih kita mendapatkan nilai di 650. Ini berapa nilainya kita cek. Ini saya reset dulu untuk settingannya di maksimal lagi. Ini untuk low beam sepertinya nggak bisa naik lagi, dan bagian putih apakah ada kenaikan atau penurunan. Ya, untuk nyala bersamaan antara low dan putih, nilai yang kita dapatkan adalah 422,5 lux. Ini biasa terjadi untuk lampu bisa hidup secara bersamaan ya. Kenapa? Mungkin karena dia panas, jadi wattnya turun, jadi cahaya intensitasnya menurun. Makanya nilainya hanya mendapatkan di 422. Tapi untuk cahayanya ini lumayan oke banget. Lumayan bagus lah. Untuk kantong Doraemon bawahnya juga dapat. Cut off atasnya itu enggak secara rapi banget, tapi lumayan bagus. Sesuai dengan harganya lah. Selanjutnya kita akan tes untuk di jalanan. Tes lampu V12 yang 2 mata ya. Ini untuk tes di jalannya. Ini dia low beam, dia berwarna kuning, cahayanya lumayan lebar. Cut off-nya juga lumayan bagus, walaupun bukan yang bagus banget.
tapi ini masih oke. Ini saya sorot ke daerah pohon ya, dia masih bisa tembus tuh ke daerah ujung. Ya bisa kalian teman-teman lihat, lampu kuning ini cocok banget nih buat dipasang di motor atau di mobil ya, karena dia bisa nembus kabut karena dia berwarna kuning. Lalu saya coba untuk head beamnya ya, dan ini untuk head beamnya dia berwarna putih, cahayanya sama kayak low beam, ini lumayan lebar banget. Satu jalur ini bisa kesorot nih. Ini kalau pasang di kendaraan kalian ini oke banget nih. Lihat harganya juga murah meriah, nggak jelek-jelek banget ini lampu. Kalau kita ngeliat harganya mungkin murah banget, tapi kalau waktu dites sih bagus ya, karena harganya murah banget ini buat lampu 2 mata. Selanjutnya kita coba untuk, dan ini untuk low beam dan high beamnya, ini bisa kalian lihat sih bagus banget ya. Jadi kesimpulannya untuk lampu V12 2 mata worth it apa enggak, ini worth it karena harganya murah banget. Silahkan kalian cek kalau kalian tertarik dengan lampu ini di marketplace seperti di Tokopedia dan Shopee. Sekian dan terima kasih.